Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya lengket-lengket ya. Suara saya masuk kah? Masuk ya? Oke, Masuk, masuk. masuk ya. Oke, baik. Jelas ya? Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bapak semua. Alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, yang kita tidak bisa apa-apa, di tangannya lah kemudian semua nasib dan kemudian ketentuan kehidupan kita. Alhamdulillah syukur yang tidak ada kemudian habisnya kepada Zat Allah Azza wa Jal yang senantiasa kemudian begitu banyak memberikan karunia, nikmat, rahmat serta kemudian kemudahan bagi kita, kesempatan khususnya bagi kita hambanya yang acap kali membuat kesalahan, bahkan kesalahan yang sama berulang-ulang, namun kemudian Allah dengan maha penyayang, maha pengasih, dan maha pengampunnya memberikan lagi kepada kita kesempatan lagi dan lagi, ya kan, untuk kita terus kemudian memperbaiki segala amal-amal salah kita dan menambah amal soleh kita. Maka ini kemudian adalah sebuah fakta di lapangan dan fakta di kehidupan kita yang seharusnya kemudian alasan kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kemudian memuji Allah Zat Sang Maha terpuji dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita harapkan kemudian dari ucapan ini? Maka yang kita harapkan dari ucapan ini, maka dengan ketulusan alhamdulillah tadi itu, segala yang baik dalam kehidupan kita ditambahkan sama Allah, segala yang buruk di kehidupan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana janji Allah? La in syakartum lazidannakum. Kalau kemudian kata Allah engkau bersyukur, ku tambah nikmatnya. Maka kalau nikmat bertambah, kebalikannya akan berkurang. Apa itu kebalikan dari nikmat? Apa kebalikan dari nikmat? Nah, kufur, sakit, kemudian sengsara, ya, azab, musibah, dan seterusnya itu akan berkurang. Kenapa? Karena nikmat yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan ketulusan hati dan kemudian dengan penuh kita kesadaran dalam diri kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bosan-bosannya mengucapkan dan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini Zoom di saya tuh lengket-lengket, ya kan? Nah, coba di antum suara saya jelas enggak? Jempol coba. Oh, jelas ya. Ya sudah. Baik. Selanjutnya, selawat beringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian senantiasa kita dawamkan, ya, lewat lisan kita sebagai usaha ikhtiar kita untuk terus menjaga, ya, menumbuhkan dan menjaga apa itu? Menumbuhkan dan menjaga rasa cinta kepada sang baginda. Lantas kemudian kita berharap ada rindu yang semakin besar di relung jiwa kita kepada sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kemudian inilah bekal kita untuk senantiasa terus yakin dengan apa yang diajarkan oleh baginda, apa yang dibawa, apa yang kemudian di apa namanya sudah diwariskan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Karena ini adalah zaman di mana kita begitu berat untuk kemudian senantiasa istiqomah membersamai baginda Rasulullah SAW. Kalaulah dulu sahabat membersamai baginda Rasulullah SAW itu pedih, ya pedih. Namun kan saat itu hidup di tengah-tengah mereka manusia paling mulia baginda Rasulullah SAW, bisa langsung curhat, ya kan?
Bisa langsung curhat. Kalau ada keraguan dalam hati, langsung bertanya. Kalau ada kemudian iman yang goyang, langsung kemudian dibengkel oleh sang ahlinya langsung, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya agama ini datang dalam kondisi asing, maka akan tiba masanya kembali asing. Tapi kan asingnya dulu sama asingnya sekarang beda kan, betul ya? Asingnya dulu sama asingnya sekarang tuh beda. Asingnya dulu dibersamai oleh baginda Rasulullah SAW. Tentu bukan berarti kita mengatakan bahwa kita lebih berat cobaannya daripada sahabat, enggak juga. Ini kan enggak juga. Ya, tapi eh, para sahabat dulu dapat kemuliaan dari Allah. Apa itu? Ya hidup bersama baginda Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya sekarang, agama itu udah asing lagi nggak sekarang? Ya, udah asing lagi kan? Ya, udah asing lagi sekarang agama itu. Islam itu kembali asing sekarang. Islam itu kembali aneh. Islam itu kembali kemudian tidak populer. Ya, Islam itu kembali kemudian tidak jadi rujukan. Islam itu kembali kemudian menjadi sebuah yang selalu dikambing hitamkan. Ya kan? Kalau ada kesalahan di muka bumi ini, nampaknya seluruh bumi selalu berusaha bahwa yang salah itu adalah Islam, begitu ya. Bahwa yang salah itu adalah Islam. Maka memang kembali diasingkan, gitu. Namun ketika kemudian agama ini kembali diasingkan, ada cobaan yang begitu berat di kita, umat baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Salah satunya adalah kita tidak bersama lagi hidup dengan baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita hidup bersama warisannya. Apa itu? Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah, gitu. Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi banyak kemudian di antara kita yang warisan Rasul ini juga asing di kehidupan kita. Makanya ada fakta, data dan fakta mengatakan bahwa 60-70% umat Islam di Indonesia itu buta huruf aksara Al-Quran. Ya, nggak bisa ngaji. 60-70%. Jadi kalau data terakhir itu sekitar 230 juta jiwa yang ber-KTP kan Islam di Indonesia ini, maka berapa yang tidak bisa baca Quran? Anggaplah 70%. 70% kali 230 juta. Berapa itu? Nang 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 nang. Berapa? Sekitar 170 jutaan jiwa nggak bisa baca Quran. Nah, gimana kira-kira? Ya kan? Gimana kira-kira? Itu kalau baca Quran. Kalau kemudian didata lagi dari 230 juta jiwa itu berapa yang kemudian terikat hatinya dengan masjid? Kayaknya akan lebih dikit lagi itu. Bisa jadi 90% nggak kenal masjid. Kok nggak kenal masjid? Iyalah, karena ketika dia mendengar azan, dia tetap melengos. Berarti kan dia nggak kenal kan dengan suara azan, dengan kenal dengan masjid dan seterusnya. Ya kan? Fakta nggak kira-kira? Fakta. Coba lihat sekarang masjid kita. Masjid kita besar-besar. Dari masjid itu berapa kemudian yang terisi safnya? Satu saf aja di setiap waktu sholat. Lebih banyak yang terisi atau yang kosong safnya? Kosong. Faktanya banyak masjid-masjid yang ada karpetnya cuma di saf pertama. Itu kan cuma udah fakta umum kan itu. Kenapa sih ini masjid megah, tapi kok yang dipasangi karpet cuman saf pertama ya? Pas ditanya nanti marbotnya, emang nggak ada karpet Pak? Ada di gudang. Kenapa? Ya nggak kepake. Ini kan. Karena saf pertamanya belum tentu full, ya kan? Belum tentu full. Maka hari ini betul-betul asing agama ini. Jadi bukan lagi belum nggak belum asing sudah, ya kan? Saking asingnya. Ya tadi, lebih banyak kemudian yang nggak bisa baca Quran daripada yang bisa baca Quran. Dan itu signifikan. 60-70% tuh. Kalau 50-50 oke lah. Dari dua orang umat Islam, satu orang bisa, satu orang nggak bisa. Tapi kan nggak ini. Kalau ini kan dari 10 orang umat Islam berkumpul, 3 yang bisa, 7 yang nggak bisa gitu loh kira-kira. Ya kan? Maka ini adalah fakta yang kemudian membuat kita harus sadar betul betapa kemudian kita butuh apa? Butuh rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian tetap setia, tetap setia. Oh, mana? Itu lagu 17-an kemarin ya. Nah,
Nah, ya kan? Mempertahankan Indonesia. Oleh itu mempertahankan Indonesia. Ini mempertahankan apa? Nah, mempertahankan apa? Mempertahankan apa? Mempertahankan keimanan kita kan? Mempertahankan kemudian cinta itu butuh kita untuk mempertahankan keimanan kita. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Gimana mau khatam? Gimana mau khatam bil Islam? Gimana mau berkhatam? Khatam katanya mau khatam bil iman. Apa sih rukun iman tuh? Salah satunya percaya kepada nih Al-Quran. Al-Quran, ya kan? Percaya kepada Al-Quran. Nah, buktinya kalau percaya bisa enggak orang dikatakan beriman kepada Al-Quran tapi dia nggak bisa baca Quran? Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak dibilang kemudian ayah bisa nggak ngeklaim cinta kepada bunda tapi ayah nggak tahu apa yang bunda suka, apa yang bunda nggak suka? Bisa nggak? Enggak. Ayah bilang, ayah cinta nggak bunda? Cintalah. Ditanya siapa nama lengkap bunda? Oh siapa ya? Terus berapa tanggal lahir bunda? Berapa ya? Di mana bunda rumahnya? Di mana ya? Bisa nggak dibilang itu cinta? Enggak. Nah, sama kan? Bagaimana kita bilang kalau kita beriman dan cinta kepada Al-Quran kalau kemudian kita nggak ngerti dan nggak bisa baca Quran? Nah, itu yang terjadi dengan umat Islam hari ini. Artinya kembali agama itu dalam kondisi asing, aneh, ya kan? Coba deh, antum nanti coba aja apa namanya public itu apa sih namanya itu kalau apa sih? Aduh lupa. Nah itulah eksperimen di tengah di ruang publik gitu. Sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Nanti coba kau naik kereta KRL, ya kan? Kau buka Quran ngaji kau. Aneh nggak? Aneh. Aneh pasti, ya kan? Makanya kalau kau kemudian kayak naik KRL, terus padat, nggak mau kau kemudian sempit-sempit, kau baca Quran. Pasti takut orang dekat-dekat sama kau. Dikiranya bawa bom kau. Iya kan? Iya, jadi itu aja. Aneh pasti. Dia dipandang orang aneh nggak? Aneh. Aneh. Ya kan? Ayah nonton bioskop sama santri waktu itu, cadaran semua. Aneh nggak? Aneh. Aneh lihat orang apa ini? Ada ninja dari mana ini kata orang? Ninja masuk bioskop. Ah, ya kan? Aneh pasti. Ayah kemarin pakai sarung waktu itu ya, pakai sarung nonton bioskop. Mulai dari lobi XX1 ayah diliatin. Cuman kan ayah makin diliatin makin suka kalau ayah kan. Liatin aja ya ya kan gitu. Tapi aneh nggak? Aneh. Aneh pasti. Aneh pasti. Itulah bukti bahwa aneh. Agama itu udah mulai asing. Apa ini kata orang? Apa ini? Nah, maka karena agama ini udah tiba masanya kembali asing, nah, maka kita butuh kemudian mendekat dan terus menanamkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah bahan bakarnya agar kita tetap istiqomah. Kalau tidak cinta kita sama Rasul, mustahil kita bisa istiqomah. Udah gitu aja. Iya kan? Iyalah. Bunda kalau nggak cinta sama ayah, mustahil istiqomah bersamanya 12 tahun. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa yang dia cari? Ya kan? Nggak mungkin. Karena ada rasa cinta itu, makanya kemudian sakit senangnya bisa istiqomah. Kalau udah ada cinta, nggak mungkin. Nah, itulah pentingnya kemudian kita tumbuhkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana itu? Dari awalnya seringlah disebut di lisan. Sering disebut di lisan biar akrab di hati. Apa yang disebut? Namanya bersolawat kepadanya. Lebih mantap lagi pelajari sirahnya. Kenali siapa dia, di mana lahirnya, tahun berapa, bagaimana kecilnya, bagaimana remajanya, bagaimana kemudian menjelang anak mudanya, bagaimana kemudian nikahnya, bagaimana kemudian perjuangannya, bagaimana kemudian wujudnya, ciri-cirinya, rambutnya seperti apa, sampai di mana rambutnya panjangnya, matanya seperti apa, tinggi badannya seberapa, kekuatannya seberapa, dan seterusnya. Oh, itu baru makin cinta. Ya kan? Berapa jumlah kudanya, berapa jumlah pedangnya, apa nama kuda kesayangannya. Oh, gitu loh. Betul? Betul. Siapa yang bisa menyebutkan nama kuda kesayangan Rasulullah? 10 nama kuda Rasulullah.
Nah, pasti tidak ada udah. Hah? Pasti taunya rohila itu kan kuda. Apa itu? Nah, Anda tahu pula. Rohila itu apa? Untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ada namanya di Masjid Muslim Saung Ar-Rasul. Itu nama apa? Nama apa? Nama pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atif itu nama apa? Nama kudanya Rasulullah itu klub ayah kemarin. Kalah tapi klub bolanya namanya ah, nama kudanya. Jadi begitu, ya kan? Jadi ya sebelum kemudian menghafal sirahnya Rasul, tahu kudanya, tahu kemudian ini dan seterusnya, maka seringlah dulu kita sebut namanya. Kalau udah sering kita sebut namanya, lama-lama hati ini penasaran. Siapa sih yang sering kusebut-sebut itu? Kan gitu, ya kan? Mau bagaimana? Mau penasaran? Disebut aja jarang, ya kan? Coba, kalau ayah sering nyebut nama-nama cewek, satu nama cewek misalkan. Lama-lama bunda penasaran nggak? Nggak lama-lama, langsung penasaran. Siapa pula itu? Ya kan? Nah, itu nggak perlu lama-lama kalau itu. Langsung hari itu juga. Siapa itu? Hah? Nah, itu kan. Ya kan? Tapi kalau nggak disebut, ada nggak penasaran itu? Nggak ada gitu. Sama. Maka kalau kau bertanya sama ya gimana gimana caranya ya? Biar biar semangat mempelajari sirah Nabi. Sering kau sebut namanya, udah selesai. Sering kau sebut namanya dengan sadar. Karena selama ini umat Islam hari ini menyebut nama Rasul itu dengan tidak tidak sadar. Kapan? Pas sholat. Sadar nggak kau kalau lagi nyebut nama Muhammad itu? Nggak sadar orang banyak lagi sholat sambil ngantuk kok. At-tahiyatul wabarakatuh. Ketawa dia. Aku itu kata itu. Ya kan? Asyhadu an la ilaha Allahumma shalli wa sallam. Oh, Allah, gitu kan? Tidak sadar banyak umat Islam hari ini menyebut nama Muhammad itu dalam kondisi tidak sadar. Buktinya, sering ayah kalau lagi ngisi kajian ayah tanya, berapa kali kita minimal nyebut nama Muhammad? Bingung mereka. Saya jarang, Ustaz. Jarang masa? Iya, saya jarang bersolawat, Ustaz. Tapi pernah dong. Ya kadang-kadang lupa, Ustaz. Lah itu di sholat, Ustaz. Oh iya, Ustaz, ya, ada solawat ya di sholat. Nah, kan gitu. Ya kan, itu buktinya bahwa banyak dari kita itu bahkan pada saat sholat itu menyebut nama Muhammad dalam kondisi tidak sadar. Nah, maka yang saya maksud itu dengan penuh kesadaran hati dan jiwa fikir kita menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah izinkan bersemi cinta dalam hati dan kemudian berbuah rindu yang kemudian menjadi bekal kita mengarungi ya tetap teguh dalam agama yang udah mulai asing ini. Tetap tahan kita ketika kita masuk kepada golongan guroba. Siapa itu guroba? Mereka-mereka yang diasingkan karena berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Begitulah kira-kira. Ya. Oh cepat kajian kali ini. Enggak, itu baru mukaddimah. Baik kayak bunda bang kakak semua. Kita lanjutkan kajian satu doa kita nih. Ya. Itu baru mukaddimah. Peng. Ipeng udah alhamdulillah gitu. Belum, Peng. Itu belum masuk resum. Oh, udah masuk. Ya, siap. Baik, kita lanjutkan kajian satu dua kita ini. Ayo Bunda Bang Kakak semua, hari ini kita semakin perlu dan semakin penting untuk mengenali peran kita ya untuk mengetahui untuk apa kita diciptakan dan amanah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kan? Kenapa? Karena kalau tanpa kesadaran itu, maka mustahil kita akan menimbulkan sebuah karya yang bisa dibanggakan di hadapan Allah nanti. Ya kan? Nah, ketika kita sadar untuk apa kita diciptakan, apa amanah yang diberikan kepada kita, maka hal penting berikutnya adalah kita sadari juga apa yang akan kemudian menggagalkan amanah tersebut. Ya kan? Apa kemudian yang akan menggagalkan amanah tersebut. Kalaulah kemudian kita hari ini punya amanah, yang amanah itu datangnya dari tangan-tangan manusia, dan kita sebegitu kemudian seriusnya menidentifikasi apa sih amanah kita ini,
terus mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan seterusnya, apalagi kemudian amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kayak Doni sekarang sama Restu, Masya Allah. Duo martabak ungu. Iya, ya kan. Duo ungu. Bentar lagi mereka bikin album. Ya, ya kan. Judul pertamanya Lumpia. Dan Doni dan Restu sekarang diamanai martabak ungu. Maka Doni, dua hal yang Doni sama Restu harus tahu agar amanah ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, apa sih amanahnya? Kan gitu. Mendefinisikan, memahami apa sih sebenarnya yang kepercayaan atau tugas amanah yang diberikan. Mereka harus clear itu. Oh, satu harus begini, kedua harus begini, tiga harus begini, dan seterusnya. Setelah mereka tahu persis amanahnya, ngerti mendefinisikannya, clear arti dan makna amanah yang diberikan kepada mereka, ya kan, nggak kemudian abu-abu lagi, ya kan, nggak kemudian masih ada keraguan ini termasuk nggak ya, ini termasuk nggak ya, nggak gitu lagi. Emang udah clear, oh ini amanah gua ini. Bisa kalau ditanya apa amanahmu di MU, amanahku di MU adalah ini, clear. Maka setelah clear itu, maka yang kedua apa? Mereka harus tahu hal-hal apa yang bisa mengancam amanahnya dan hal-hal apa yang bisa kemudian mensukseskan amanahnya. Harus tahu tuh. Oh, berarti kalau begini ini ngancam nih, gagalin nih. Kalau ini mensukseskan. Itu harus tahu. Maka setelah tahu mendefinisikan, maka kemudian harus tahu juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak boleh dilakukan. Apa yang bisa mengancam, apa yang tidak yang kemudian mensukseskan. Ah gitu. Kalau dua hal ini gagal kita, maka mustahil kita bisa menjalankan amanah dengan baik. Mustahil kita menjalankan amanah dengan baik. Makanya amanah kemudian pertama yang diberikan kepada nenek moyang kita, anak-anak Adam, ya kan? Amanah yang pertama diberikan itu kepada siapa? Selain kepada Adam. Kepada Kobil dan Habil. Ya kan? Manusia pertama yang diberikan kemudian kesempatan untuk membuat keputusan di muka bumi itu adalah Kobil dan Habil. Ya kan? Maksudnya anak Adam ya. Anak Adam pertama itu Kobil dan Habil. Mereka diberikan diberikan kesempatan untuk membuat keputusan masing-masing. Keputusan apa itu? Keputusan saat kemudian diberikan amanah untuk apa? Untuk apa? Untuk memberikan persembahan atau kurban terbaik kepada Allah. Itu kan enggak Nabi Adam yang nentuin. Iya kan? Enggak. Cuma Nabi Adam bilang, ya berikanlah kurban terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keputusannya di tangan siapa? Di tangan mereka berdua. Maka waktu itu Qabil dia waktu itu MB Farm. Oh bukan ya. Dua-duanya waktu itu petani dan peternak. Habil peternak, Qabil petani sayur. Ya, sayur mayur lah ceritanya. Nah, maka keputusannya waktu itu di tangan mereka masing-masing. Singkat cerita, Qabil memberikan sayur-sayur yang jelek, ya kan? Yang hasil sortiran. Hasil sortiran yang dikasih. Sementara Habil waktu itu sebagai peternak diberikan kemudian hewan ternak yang terbaik, yang paling sehat, yang paling kemudian gemuk dan seterusnya diberikan itu. Nah singkat cerita kita udah tahu kisahnya. Siapa yang diterima? Habil yang diterima. Qabil tidak diterima. Oke. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Apa perbedaan mereka dalam membuat keputusan itu? Qabil kemudian membuat keputusan itu dengan apa? Dengan sama-sama niat itu. Nah, cuman kalau Habil dia dengan ketulusan. Habil berhasil menaklukkan hawa nafsunya, sementara Qabil berhasil ditaklukkan oleh hawa nafsunya. Itu bedanya. Ya kan? Habil berhasil mengidentifikasi
faktor-faktor yang bisa menggagalkan amanahnya. Makanya dia berhasil menaklukkan faktor tersebut, yaitu hawa nafsu. Qabil gagal mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menggagalkan amanahnya. Makanya akhirnya dia justru ditaklukkan oleh faktor penggagal itu, yaitu hawa nafsu. Iya kan? Hawa nafsu. Makanya di surat Sad tadi, di surat Sad, surat keberapa? 38. Ayat ke-26. Coba buka. Kita harus ngerti, kita ini apa sih amanah kita? Apa sih amanah kita? Nah, buka. Langsung ke artinya aja. Panjang itu. Nah, artinya adalah Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah. Di mana? Di muka bumi. Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau berilah kemudian keputusan terhadap perkara-perkara di antara kalian, di antara manusia, dengan adil. Dan janganlah engkau apa tuh? Ketika kemudian janganlah, itu berarti faktor yang bisa menggagalkan. Nah, gitu kita kita berinteraksi dengan Al-Quran tuh jangan ini, begitu caranya. Oh jangan nih, oh berarti ini perlu nih gua konsen sama ini. Kenapa? Karena ini hal-hal yang bisa menggagalkan gue nih. Kalau udah kata Allah jangan, kan gitu. Nah, jangan apa kata Allah? Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ingat ya, lihat ya. Satu, jangan ngapain? Jangan mengikuti hawa nafsu. Emang kalau mengikuti hawa nafsu kenapa? Sesat. Sesat itu sukses apa gagal? Nyasar itu. Nyasar itu sukses apa gagal? Salah jalan. Salah jalan itu sukses apa gagal? Ah. Terus apa yang ciri-ciri orang yang kemudian ini? Ciri-ciri orang yang kemudian mengikuti hawa nafsu dan nyasar itu apa ciri-cirinya? Lihat itu di ujung ayatnya. Melupakan itu. Ciri-cirinya adalah orang yang melupakan hari perhitungan. Nah, ini 3 faktor nih yang harus kalian pahami. Oke, close screen share-nya. Berarti ayah bunda bangga semua, ananda semuanya, ya kan? Ketika kita udah mendapat amanah, yang acap kali membuat kita gagal menjalankan amanah itu, satu, ketika kita sudah mengikuti hawa nafsu kita. Kemudian akhirnya kita nyasar. Karena kita kemudian pakai pola pikir menjadi atau bersikap seolah-olah tidak akan ada kelak hari perhitungan. Itu. Ya kan? Buat SPA Avengers, ya kan? Yang udah dikasih amanah. Kalau antum paham betul bahwa akan tiba hari perhitungan, mustahil antum akan mengikuti hawa nafsu antum. Dah, itu kuncinya tuh. Iya kan? Yang leader-leader, yang kepala cabang, yang kepala unit, yang kepala divisi, termasuk saya pimpinan. Iya kan? Kalau kita meyakini bahwa akan tiba masa di mana kemudian ada hari perhitungan itu, mustahil kemudian kita mengikuti hawa nafsunya. Mustahil kemudian kita mengikuti hawa nafsu kita. Apa sih hawa nafsu itu biasanya? Males, ya kan? Sepele, ya kan? Lalai, anggap enteng, mengulur-ngulur, nanti-nanti. Itu loh. Itu hawa nafsu itu. Itu hawa nafsu itu. Maka orang yang kemudian sepele sama kerjaannya, udah pasti dia orang yang lupa akan tiba masa perhitungan. Mustahil, demi Allah saya bilang. Oh, berani banget ayah. Ya Allah, Al-Quran gue yang ngomong. Al-Quran yang ngomong kan, bukan ayah. Makanya saya bilang demi Allah. Ya, Allah yang berjanji, Allah yang kemudian menghukumi mereka-mereka yang lupa dengan hari perhitungan. Bahwa mereka itu akan kemudian ditaklukkan dengan hawa nafsu. Ya kan? Jadi kalau ada di antara kita hari ini yang amanahnya kemudian lupa kita amanah kita. Misalkan amanah kita lupa kita. Lantas kemudian kita tersadar dan tidak ada penyesalan di hati kita yang begitu besar karena lupanya menjalankan amanah itu, hati-hatilah. Jangan-jangan kita ini udah termasuk ujung daripada surat Sad ayat 26 tadi. Apa itu? Mereka-mereka yang punya pemikiran dan melupakan hari perhitungan.
ya kan? Lupa nih, sepele aja gitu. Waduh, kelupaan nih. Ya udahlah nanti aja. Nanti ada lagi waktu. Nanti ada lagi waktu. Bisa begitu kan? Ya udah, nanti ada lagi waktu insya Allah. Macam kau tahu kalau kau masih hidup aja. Coba lihat ya. Orang yang melupakan hari perhitungan itu sama dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Betul ya? Betul nggak? Orang yang melupakan hari pembalasan, hari perhitungan, yaumul hisab, itu sama dengan orang yang melupakan hari akhir. Maka kata-kata yang keluar dari mulutnya juga sejenis-jenis itu. Nah, jenisnya gimana ya? Orang yang keluar dari mulutnya kata-kata kayak gini. Oh ya udahlah, nanti aja lagi. Itu berarti orang yang beriman dengan yaumul akhir nggak itu? Hah? Orang yang sering kemudian dalam rangka, dalam rangka kemerdekaan hatinya dari rasa bersalah dan pembenaran dari lupanya dia, dari lalainya dia, maka dia keluarkan kata-kata. Oh ya udahlah, nanti aja. Oh ya udah, nanti aja, hari Senin depan ya, Senin depan lagi. Itu kata-kata orang apa nih? Kata-kata orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Orang yang beriman dengan hari akhir nggak akan kemudian sering ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena dia tahu belum tentu dia jumpa dengan hari hari Senin depan. Iya kan? Kalau dia yakin betul belum tentu dia bertemu dengan hari Senin depan. Gimana caranya dia bisa berjanji bahwa nanti aja hari Senin. Makanya orang yang beriman kepada hari akhir itu, kalau dia kelupa dengan sesuatu, maka dia segera kemudian membuat apa? Membuat timeline baru yang sedekat sedekat mungkin. Itu yang dimaksud dengan apa lagi ya? Oke, waduh lupa hari kapan-kapan ya. Besok besok apa ya yang bisa digoyang ya? Besok apa yang bisa digeser ya? Besok apa ini ya? Oh ya udah, besok aja. Nah, itu ini hari yang orang yang manusia bersifat lupa. Tapi kemudian ketika respon yang dia kasih adalah respon serius, respon kemudian benar-benar oh iya, gue udah kelewat nih. Nggak bisa nih. Apalagi cerita bulan depan lagi kita ulang. Oh bulan depan. Oh yakin kali kau hidup, ya kan? Makanya orang-orang yang kemudian kelewat gitu. Orang-orang yang kemudian misalnya dia dikasih satu amanah, ya kan? Terus ada satu dua hal yang dia kelewat pada saat mengeksekusinya gitu. Maka kalau dia memang orang yang punya pemikiran bahwa akan tiba masanya hari perhitungan, nampak di raut wajahnya penyesalan yang begitu besar dan nampak dari sikapnya usaha untuk memperbaiki itu secepat mungkin. Ya kan? Jadi nggak bisa. Makanya kata para ulama itu, orang yang kemudian menyesal, orang yang kemudian tidak tidak nampak penyesalan dalam hatinya ketika dia meninggalkan sholat, maka orang itu adalah orang yang sama sekali tidak percaya bahwa akan tiba hari kiamat. Nah, gitu. Nah, sholat itu amanah nggak? Gitu loh, sama. Kalau kita punya karakter kemudian biasa aja kalau lewat amanah kita, biasa aja kalau lalai, biasa aja kalau lupa sama tugas kita, biasa aja, nggak ada penyesalan yang sebegitu besar, nggak ada kemudian, aduh lupa lagi, aduh gimana ya, nggak ada usaha kemudian untuk memperbaiki lupa itu, memperbaiki kelalaian itu, maka kita juga sama orang-orang bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan yaumil akhir. Kita berarti orang yang merasa kita hidup selama-lamanya dan kita masih punya begitu banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan kita. Dan kita kemudian masih punya banyak waktu untuk berbuat salah yang berulang-ulang. Ya kan? Maka itu jauh dari takwa. Makanya ketika Umar bertanya, "Ma huwa takwa?" Jawaban dari sahabat apa? Pernahkah engkau Amirul Mukminin lewat jalan yang penuh dengan onak dan duri? Pernah. Bagaimana kamu lewatinya? Hati-hati. Nah, ha huwa takwa. Itulah takwa. Maka orang yang kemudian yakin dia hari kiamat itu tiba, hari perhitungan tiba, maka dia menjalankan amanah dia dengan hati. Dia tidak akan EOD sebelum kemudian bertanya ke dirinya, apalagi yang belum hari ini ya.
Dia tidak akan kemudian pulang dari kantor sebelum kemudian bertanya ke dirinya, apalagi yang harus selesai hari ini. Dia tidak akan tidur nyenyak ketika belum mengevaluasi dirinya. Apalagi yang gua hari ini nggak tidur dan yang lupa, yang lalai, ya Allah. Apalagi. Itu orang hati-hati. Itu orang bertakwa. Nah, itu orang bertakwa. Ya kan? Nah, tapi orang yang hati-hati tadi, orang yang bertakwa tadi, ya kan? Orang yang yakin kepada orang beriman tadi, itu orang yang kemudian clear mendefinisikan apa dan siapa dia, apa amanahnya dan siapa dia ditugaskan oleh yang memberikan amanah. Mulai dari amanah dari Allah dan Rasul dan para pemimpin-pemimpinnya. Nah, begitulah kira-kira. Ya. Jadi kalau itu yang kita terapkan, maka mustahil kita kemudian tidak dipakai di dunia ini. Mustahil orang kemudian nggak mau kerjasama sama kita. Mustahil kita tidak bernilai. Mustahil. Kalau sikap ini yang kita tunjukkan, kalau sikap ini kemudian yang kita praktekkan, maka kita akan menjadi berlian, diamond. Kita akan diperebutkan orang. Orang pengen kerjasama sama kita. Orang pengen kita ada di timnya. Orang pengen kita itu bagian daripada kemudian anggota dia. Atau bahkan orang pengen kita yang memimpin dia. Kenapa? Tadi. Karakternya bukan karakter dunia lagi. Karakternya udah karakter langit. Orang bikin SOP patokannya dunia, dia bikin SOP patokannya langit. Orang bikin SOP patokannya untung rugi, dia patokannya surga neraka. Apa pula? Ada standar yang lebih tinggi dari itu? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Disitulah tiba masanya tunduk dunia itu dalam kondisi hina kepada kita. Tapi emang nggak gampang. Nggak gampang. Tadi, jadilah kita pribadi-pribadi yang penuh perhitungan. Karena kita yakin akan tiba masanya kita akan dihitung. Gitu loh. Jadi jangan sepele. Harus penuh perhitungan. Gitu. Oke? Paham tuh? Nah, ini juga sebenarnya teguran buat Ayah. Ini nasihat buat Ayah agar kita sama-sama kemudian bisa menjalankan amanah kita dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, sesungguh-sungguh mungkin. Agar amanah ini yang kita lakukan berubah menjadi amal soleh buat kita. Karena memang kuasa itu dikasih Allah ada di tangan kita. Kita dikasih Allah kesempatan untuk memutuskan. Ya kan? Sebagaimana Allah mengasih kesempatan Habil dan Qabil memutuskan. Tapi akhirnya beda nasib kan? Beda nasib karena beda apa? Beda hatiannya, beda pola pikirnya. Habil tahu kalau kemudian akan tiba hari perhi. Qabil mengabaikan akan tiba hari perhi. Nah, gitulah kira-kira. Sip? Sip. Baik, itu saya bisa sampaikan persis 6:30. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ibu Bunda Kakak semua, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa kembali hadir di kehidupan kita sebagai motivasi, pengingat, ya kan, untuk kita senantiasa istiqomah dan meningkatkan kualitas kepribadian kita agar kemudian kelak kita menjadi orang-orang yang ditempatkan di tempat paling berkualitas, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik datang dari Allah, yang salah udah pasti datang dari saya. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semua. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada daging. Ambil daging, buang. Langsung saya tutup, nggak kembali ke MC lagi. Ya, langsung di resume masing-masing. Nanti, oh ya, mulai besok insya Allah kajian kita berubah nama. Ya, kajian kita berubah nama mulai besok insya Allah. Namanya adalah MBA. Oh, ya kan? MBA itu adalah Majelis Bismillah Academy. Nah, karena kita udah meluncing gerakan Bismillah, maka kajian 1-2 kita ganti jadi MBA. Majelis Bismillah Academy. Gitu. Ya. Nah, begitu. Jadi itu bisa saya sampaikan. Baik, Bunda Kakak semua selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat, mohon doa kepada Allah selalu agar Allah mampukan kita mengamalkan apa yang kita pelajari sama-sama. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.